bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Tumbuh. Biarpun di saat kering. Oh, mengagumkan. Orang yang hidupnya terkagum-kagum dengan dunia langsung menganggap Tuhan. Makanya dunia harus betul-betul disadari. Dunia adalah dunia. Orang terkagum dengan dunia terpesona. Wah, ke bawah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, kalaqait istadbaratur rih. Seperti air hujan yang dihempas angin. Begitu cepatnya. Fayamur sama afatumtir wal arda fatumbit. Perintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk mengeluarkan tumbuhan. Itu Dajjal. Selain itu masih banyak fitnah-fitnah Dajjal yang datang dengan bermacam-macam kejadian di luar kebiasaan manusia. Dan semua itu adalah ujian untuk umat manusia. Akan tapi bagi seorang hamba yang memiliki kekuatan iman dalam dirinya, maka tidak akan terpengaruh dengan fitnah-fitnah Dajjal. Nggak akan terpengaruh, tidak usah khawatir. Orang beriman langsung tahu Dajjal. Dan tidak akan bisa mengganggu. Tidak bisa membunuh. Tidak bisa. Anda nakut-nakuti dengan kejadian. Kemudian setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan diturunkan pada masa Dajjal berada. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Nisa. Ayat 157, 158. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka yang mengejar Nabi Isa waktu itu. Wa ma qataluhu yaqina. Tidak membunuh Nabi Isa secara langsung. Bal rafa'ahu Allah ilaihi, akan tapi Allah angkat Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakimah, sungguh Allah Maha perkasa, hakim bijak. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa masih ada sampai sekarang. Dan itu harus kita yakini. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Jadi ada yang diserupakan. Jadi yang diserupakan kepada Nabi Isa sehingga seolah menyalib Nabi Isa padahal bukan Nabi Isa. Pengkhianat dan banyaknya. Ada sebagian menganggap itu adalah orang yang mengejar Nabi Isa, orang yang pertama kali atau yang paling berkhianat itulah yang tiba-tiba syubbiha lahu, ditangkap dan disalib. Al-Quran beritahu bahwasanya bukan itu Nabi Isa. Ada cerita tentang Yudas Iskariot dan sebagainya. Ada berita-berita. Masalah nama-nama berbeda. Ada mengatakan itu adalah siapa? Apa Yudas atau siapa? Itu adalah versi-versi yang ada di Bible. Tentang yang mengejar. Tapi dalam Al-Quran, versi Quran ada yang jelas. Nabi Isa adalah masih hidup. Wa inzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun Nabi Isa. Fayaqulu amiruhum. Kemudian Sayyidina Isa turun dan berkatalah pemimpin kaum beriman, amiruhum. Jadi waktu itu orang-orang beriman ada pemimpinnya. Dan pemimpinnya sangat adil, tidak ketahuan siapa pemimpin ini. Cuman kalau dihubungkan dengan riwayat lain adalah itu masanya Imam Mahdi. Makanya kita tetapkan Imam Mahdi di sini karena tentang orang laki-laki yang adil itu ada terus banyak dalam riwayat. Sehingga kita sebutkan di sini sebagai salah satu tanda kiamat kubro. Biarpun di sana ada orang mengingkari Imam Mahdi. Amiruhum, pemimpinnya umat Islam ini waktu itu nanti Ta'al menyeru. Ta'al wahai Nabi Isa, salli lana, kamu sholat. Minta Nabi Isa agar jadi imam. Imam Mahdi yang meminta. Seorang pemimpin Islam itu, pemimpin Muslim itu minta Nabi Isa. Padahal Nabi Isa kan Nabi sendiri, punya umat sendiri, punya kaum sendiri. Minta karena seorang Nabi. Imam Mahdi bukan Nabi. Minta, ya Nabi, ya Allah, wahai Nabi Isa, salli lana. Salatlah untuk kami, jadilah imam. Fayaqulu, Sayyidina Isa menjawab, la. Tidak. Inna ba'dakum ala ba'dil umara. Di antara kalianlah yang menjadi imam. Kaumnya harus jadi kaum itu sendiri. Imamnya kaum kan sendiri. Takrimatallahi hadhil ummata. Yang demikian itu karena Allah muliakan umat ini. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Misalnya
Nabi Isa pun tidak mau jadi imam karena ada imamnya dari umat Nabi Muhammad sendiri. Dan dalam riwayat lain disebut adalah Imam Mahdi. Sayyidina Isa nggak mau menjadi imamnya Imam Mahdi. Dia sholat di belakangnya Imam Mahdi. Nanti. Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan fala yukassiranna as-saliba. Demi Allah, sungguh benar-benar akan turun Nabi Isa bin Maryam sebagai penengah yang adil dan sungguh beliau akan menghancurkan salib-salib. Kemudian kelak Nabi Isa adalah yang akan bunuh Dajjal di kota Lut di dekat Palestina sana. Kota di Palestina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Lut itu ada kota Palestina kurang lebih 22 km dari Tel Aviv. Yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi babil Lut. Sayyidina Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang kota Lut, Palestina. Setelah itu Nabi Isa menerapkan syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat beliau. Syariat Nabi Muhammad. Beliau akan berada di bumi selama 7 tahun. Kemudian wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi, annahu yamkuthu fil ardi sab'a sinina, tinggal di bumi ini, di dunia ini 7 tahun. Ada riwayat lain yang mengatakan 40 tahun di bumi. Riwayat memang Nabi Isa disebutkan 40 tahun di bumi. Sebagaimana sabda Nabi, yalbatu arba'ina sanatan, tinggal di bumi 40 tahun, thumma yutawaffa, kemudian diwafatkan oleh Allah, wa yusalli alaihi al-muslimuna, orang Islam menyolatinya. Nah, ini ada 40, ada 7. Ini bagaimana ini? Di bumi. Yamkuthuna fil ard. Para ulama memahami, menemukan dua dalil. Enggak bertentangan. Kenapa? Yamkuthuna fil ard. Yamkuthu, tinggal di bumi. Sekarang di langit. Akhirnya dikumpulkan. Waktu itu memang waktu diangkat ke langit umurnya kurang lebih 30 lebih. 33 di bumi sebelum diangkat. Ditambah 7 tahun setelah nanti diturunkan, pas 40 tahun. Jadi nggak bertentangan antara hadis dengan hadis. Karena sekarang tidak di bumi, beliau di langit. Para ulama menjelaskan perbedaan dua hadis tersebut bahwa Nabi Isa berada di bumi selama 40 tahun dengan rincian 3 tahun dahulu sebelum diangkat ke langit dan 7 tahun nanti setelah turun kembali ke bumi. Sungguh kehidupan pada masa diturunkannya Nabi Isa dan masa setelahnya adalah sebaik-baik kehidupan. Pada zaman Nabi Isa sebaik-baik kehidupan, tentram, damai, adil, nggak ada percekcokan, nggak ada. Allah, indah. Dengan tanah yang subur dan muncul beraneka ragam kebaikan di bumi. Nabi Isa. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj bangsa manusia. Dengan berlaku yang gemar membuat kerusakan di muka bumi serta dapat beranak pinak dengan cepat. Keterangan mengenai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj wa Ma'juj terbuka dan mereka turun dengan cepat, dari seluruh tempat yang tinggi. Kan gunung di sekarang ada, wallah alam tempatnya di mana. Yang penting ada, mereka hidup sekarang dan nanti akan keluar. Tidak usah pusing, bumi Allah. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan semuanya. Keluar dari turun-turun. Jumlah yang sangat banyak. Disebut juga dalam hadis qudsi tentang kisah Nabi Adam. Allah berfirman kepada Nabi Adam, inna fikum ummataini ma kana fi syai'in laqad tarata. Ya'juj wa Ma'juj. Di tengah-tengah kalian nanti ada 2 kelompok umat manusia yang tidak berada di suatu tempat kecuali akan menjadi banyak. Menjadi banyak. Rawahu Bukhari Muslim. Ya'juj wa Ma'juj ini harus kita yakini, dan kita belum tentu ketemu, dan tidak harus ketemu. Ngapain ketemu juga, pengen lihat? Tidak perlu. Ini perlu kita yakini, disebutkan dalam Al-Quran. Ya'juj wa Ma'juj datang pada saat Nabi Isa turun. Setelah terbunuhnya Dajjal. Turun bersama Nabi Isa. Ya'juj dan Ma'juj datang dengan membuat kerusakan di muka bumi. Allah akan mematikan mereka dengan mengirimkan ulat-ulat yang menyerang leher mereka. Mereka nggak bisa diperang. Nggak mampu manusia memerang. Tiba-tiba Allah kasih penyakit di lehernya, ada ulat tumbuh di lehernya.
ada yang gatal, kemudian masa akhirnya setelah mereka akhirnya mati mereka dengan itu semuanya. Dan matinya itu hampir serempak. Jadi betul-betul bangkai di mana-mana. Bangkai manusia, busuk wabah untuk mereka. Kemudian Allah mengirim burung-burung untuk memakan bangkai mereka dan bawanya ke laut. Tiba-tiba ada burung wadang datang ambil bangkai, tiba terbang, bawa hilang, bawa pergi. Kemudian Allah menurunkan hujan deras untuk membersihkan bumi dari sisa-sisa bangkai. Bersama dengan itu Allah menumbuhkan beraneka ragam tumbuhan di bumi. Keindahan sekali. Lalu Allah mengirimkan angin sejuk yang seketika, Allah setelah itu mengirimkan angin sejuk, angin segar yang kita ceritakan. Ketika angin tersebut menerpa halus kepada setiap orang beriman, maka pada saat itulah nyawa mereka tercabut. Jadi orang beriman tidak akan menemukan dahsyatnya yaumul qiyamah, hari dihancurkan bumi ini. Gak usah khawatir selagi kita punya iman. Allah matikan terlebih dahulu tanpa menemukan kisah dahsyat. Kemudian hadirnya Imam Mahdi, memang ini tidak disepakati, cuman karena kita meyakini, biarpun kita juga tetap kaidah kita, selagi ini bukan sesuatu yang mutawatir, kita meyakini adanya Imam Mahdi, akan tapi bagi yang mengingkari Imam Mahdi tidak kita katakan kafir. Yang tidak percaya dengan Imam Mahdi, oke. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidah Fatimah. Imam Mahdi datang bersamaan dengan datangnya Nabi Isa. Sempat bertemu dalam sholat. Bagaimana sabda Nabi, Al-Mahdi min aitrati min waladi Fatimah. Mahdi adalah dari keturunanku. Turun dari Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, la tadhhab wa la tanqadi dunya hatta yamliku al-araba rajul min ahli baiti yuwati usmusmi. Yuwati usmuhusmi. Tidak akan tadhhab, tidak akan pergi, wa la tanqadi, tidak akan berakhir dunia ini, tidak akan terjadi kiamat. Ingat. Hatta yamliku al-araba, kecuali nanti ada yang menguasai orang Arab, rajulun, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keturunanku. Yuwati'u ismi, yang namanya sesuai dengan namaku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Wa fi riwayati Abi Daud, wa ifratin li Abi Daud, yuwati'u ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku Muhammad, ayahnya sama dengan ayahku Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat lain, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian tatkala turun Nabi Isa bin Maryam dan bersama kalian adalah imam kalian, yaitu Mahdi, menunjukkan bahasanya Mahdi barengan dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Baik, Imam Mahdi. Ada orang nyari Imam Mahdi. Kita dengar cerita pencarian Imam Mahdi. Maksa lagi. Sudah terlanjur percaya sama orang, dipercaya kamu Imam Mahdi. Sampai ada beberapa tokoh yang ada di negeri Arab sana didatangi oleh sekelompok orang agar mau keluar dan mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi dipaksa. Imam Mahdi nanti akan datang. Tidak usah mencari. Kalau kita orang beriman pasti jadi pasukannya. Kalau tidak, na'udzubillah, jadi musuhnya Imam Mahdi. Na'udzubillah. Kemudian hilangnya mushaf Al-Quran, baik hafalan maupun tulisan. Nanti akan la yusrayanna 'ala al-Qur'ani dzata lailatin falyutraku ayatun fi mushafin wala bi qalbi ahadin illa rufi'at. Sungguh nanti akan diberlakukan, akan terjadi pada Al-Qur'an. Pada suatu malam. Saat itu tidak ada satu ayat di mushaf atau di hafalan seorang kecuali diangkat. Dan ini akan terjadi di satu malam. Tiba-tiba orang terbangun itu gak hafal. Yang punya hafal Al-Quran sudah gak ada semuanya. Mushaf itu hilang semuanya. Tidak ada Al-Quran. Tentunya hal ini kapan? Sudah dekat banget kiamat. Orang beriman sudah gak ada. Bersama itu orang beriman mati semuanya sudah ada. Sama penghancuran Ka'bah sudah gak ada orang beriman. Kalau ada orang beriman gak bisa dihancurin Ka'bah. Makanya sekarang ada penghancuran Ka'bah, enggak, belum. Kalau sudah habis orang beriman, sampai karena orang dia beriman semuanya, Ka'bah dihancurin. Penghancuran Ka'bah yang efek. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yukharribul Ka'bah dadu suwaiqataini minal habasyati. Al-Bukhari Muslim.
akan menghancurkan Ka'bah Dzu Suwaiqataini. Disebut Dzu Suwaiqataini karena kedua betis yang kecil. Akan menghancurkan Ka'bah satu orang dari Habasyah yang punya betis kecil, betisnya kecil. Hal ini terjadi setelah wafatnya Sayyidina Isa. Karena bersama itu orang beriman pada meninggal, tinggal orang-orang kafir. Bagaimana Ka'bah akan dihancurkan sementara sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa tanah haram akan senantiasa dijaga oleh Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab bahwa hal itu terjadi pada akhir zaman di saat sudah mendekati kiamat, yaitu di saat tidak ada satu orang pun di muka bumi yang menyebut nama Allah. Sudah tidak ada orang beriman, sudah nggak ngerti kehormatan Ka'bah, masjid dan sebagainya. Itu akan ketemu masa itu, berarti akan hancur dunia. Munculnya Dabbah adalah binatang yang keluar. Kita perlu singgung saja, ini singkat. Di dalam kitab Sam'iyat kita bahas lebih panjang dan lebar tentang Dajjal misalnya. Ya'juj wa Ma'juj. Jangan sampai menafsirkan Ya'juj wa Ma'juj adalah orang Cina, orang Mongol. Karena beranak-pinak banyak, jutaan begitu. Itu Ya'juj. Ya'juj wa Ma'juj belum keluar nanti. Ya. Jangan ditakwili. Ada menakwili Dajjal adalah bukan bentuk manusia. Dajjal adalah pemikiran dan datang pemikiran yang selalu berpikir sebelah. Nggak bisa jujur, nggak bisa adil, diskriminasi terhadap Islam. Ini itu Dajjal. Oh bukan. Memang ada pemikiran picik seperti itu ada. Dari negeri yang tidak beriman sana memandang Islam dengan pandangan picik. Ya. Melihat Islam, mengatakan Islam dalam tuduhan terus. Qafasil ittiham lah bahasa mereka. Bahasa yang sering dipakai oleh ulama kita mengatakan mereka orang yang menuduh Islam ada. Tapi bukan itu Dajjal. Dajjal benar Dajjal. Manusia. Munculnya Dabbah ini idza waqa'al qawlu. Ada juga di penafsiran bahwasanya maksudnya ini binatang pada ngomong adalah ditafsiri secara makna boleh-boleh saja tapi nggak boleh secara hakikat. Mengatakan bahwasanya maksudnya banyak binatang-binatang yang ngomong adalah banyak orang-orang yang bisa berbicara tapi akhlaknya akhlak binatang. Nah itu maksudnya. Ini secara makna bisa saja orang mempercayai tapi bukan begitu. Ada Dabbah binatang bisa ngomong. Nah, bukan burung beo juga, bukan. Bisa ngomong, dia ngomong. Dan itulah apa disebut kubra. Kenapa bingung taknya? Udah bisa ngomong. Binatang pada ngomong. Nyerem coba. Bayangin binatang ngomong lagi di kamar sendiri ada cicak jalan. Bang, lagi ngapain? Enak nggak? Oh, ngomong. Ya, ada cicak ngomong. Ada Dabbah, ini ada binatang khusus, bukan cicak ini. Ada binatang khusus, binatang bisa ngomong. Inna awalal ayati khurujan tulu'u syamsi. Tanda-tanda kiamat besar. Pertama keluar adalah tulu'u syamsi min maghribiha. Keluarnya terbitnya matahari dari barat. Wa khurujud dabbati 'ala nasi duha. Kemudian keluarnya Dabbah binatang yang bisa ngomong kepada manusia di waktu duha. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas, keluarnya Dabbah beriringan dengan terbitnya matahari dari barat, yaitu di waktu duha. Matahari terbit dari barat waktu duha. Adapun mengenai bentuknya seperti apa kita tidak wajib mengetahuinya karena tidak ada keterangan yang jelas tentang ciri dan bentuk binatang tersebut. Yang pasti ia akan keluar di saat kiamat sudah dekat dan seketika itu manusia akan sadar bahwa keluarnya binatang itu menandakan kiamat akan tiba. Akhirnya pada mau beriman, nggak diterima lagi karena setelah terbit dari barat. Gimana nggak beriman orang kafir? Matahari terbit dari barat, dicari dari timur nggak keluar. Agen, makanya orang pada yang kafir pada beriman tapi tidak diterima lagi iman orang tersebut. Sebagian ulama menakwili hewan yang dapat berbicara dengan manusia itu adalah orang-orang yang diperlakukan layaknya binatang, berperilaku layak binatang. Akan tapi itu hal takwil dan praduga yang kita tidak wajib mempercayainya. Karena sejak ratusan tahun yang lalu manusia yang berperilaku seperti binatang juga ada. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kiamat. Bukan itu. Ada binatang khusus. Maka kewajiban kita adalah meyakini adanya binatang tersebut serta mempersiapkan diri dengan amal baik demi keselamatan kita di akhirat.
terbitnya matahari dari barat. La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alaiha. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Jika manusia telah melihatnya maka akan beriman semuanya. Masya Allah. Yang sudah beriman sebelumnya diterima, yang belum tiba-tiba beriman nggak terima. Fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, yaitu di saat tidak ada artinya lagi keimanan kecuali bagi yang telah beriman dari sebelumnya. Iman hari itu nggak diterima, tapi harus iman sebelumnya. Kalau iman sebelumnya baru sah. Jika seseorang bertobat atau beriman saat matahari sudah terbit dari barat, maka tobat dan imannya tidak diterima. Sama kita sebutkan kiamat kan ada dua, kiamat sughra, kiamat kubro. Alamat sughra, alamat kubro. Kalau kiamat sughra adalah kematian kita. Kematian kita disebut juga istilah kiamat. Sebab nggak beda kematian kita dengan kejadian kiamat. Kalau sudah kiamat, sudah nggak berguna dunia ini. Enggak. Kiamat juga sama. Maka di saat kiamat kubur ada tanda-tanda kebesarannya kayak matahari tapi dari barat, iman sudah nggak diterima. Sama juga tobatnya orang yang sudah mau mati, mau kiamat sughra. Sudah mau mati sekarat, nggak diterima lagi tobatnya. Sabdakan Nabi, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, ya. Allah akan senantiasa menerima tobatnya seorang hamba malam yugharghir, selagi belum sampai tenggorokan itu nyawa. Kalau sudah sampai nyawa tenggorokan, tidak diterima iman tobatnya. Kenapa? Karena saat itu dia melihat tempatnya. Ahli neraka melihat neraka, ahli surga melihat surga. Baik, kemudian keluarnya Tukhan. Tukhan adalah asap yang menyelimuti manusia. Tiba-tiba ada asap, nggak tahu sumbernya dari mana, asap. Di sini juga asap kadang-kadang kalau habis panen orang bakar-bakar jerami padi, asap. Tapi bukan itu. Asap. Dukhan adalah asap yang menyelimuti manusia sebagai tanda bahwa kiamat sudah dekat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, "Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin." Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang tampak jelas. Baik, tidak ada keterangan waktu yang jelas mengenai kejadian keluarnya Dukhan. Yang pasti pada saat itu masih ada orang beriman, dan mereka orang beriman akan merasakan sebagai demam yang ringan, sedangkan orang kafir akan merasakan sebagai siksa. Jadi adanya asap itu mengganggu, tapi orang beriman hanya sedikit dekat, nggak terlalu menyakitkan. Tapi orang kafir, orang munafik, siksa sebelum siksa, tersiksa, sesak segala macam. Baik, kemudian alamat tanda kiamat, tanda besar yang lainnya adalah terjadinya 3 gerhana. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna lan taquma hatta tara qabla 10 ayatin. Tidak akan terjadi kiamat kecuali engkau sudah melihat atau terjadi 10 tanda-tanda besar kiamat. Yang disebutkan. Biarpun ternyata setelah kita rinci lebih dari 10. Fadzakara, kemudian beliau bagi Nabi menyebutkan wa thalathata khusufin. Ada di antaranya tanda kiamat itu 3 gerhana. Khasfun bil masyriq, 1 di timur, wa khasfun bil maghrib, 1 di barat, wa khasfun bi jaziratil arabi, 1 gerhana lagi di jazirah Arab. Sudah tidak tahu nanti caranya gimana ada 3 gerhana. Allah. Api yang menggiring manusia. Bagaimana sabda Nabi, qala innaha lan taquma hatta tara qabla 10 ayatin. Tidak akan terjadi kiamat kecuali engkau sudah melihat 10 tanda-tanda kiamat. Fadzakara, kemudian Nabi menyebutkan wa akhiru dzalika narun tudrudun nasa ila mahsyarihim, yaitu tiba-tiba ada api. Api itu menggiring orang. Tiba-tiba orang harus keluar dari rumah, berlari. Berlarinya itu sesuai dengan digiring sama api. Sehingga sampai ke mahsyar yang pertama. Ada nanti mahsyar sebelum bumi dihancurkan adalah tempat berkumpulnya manusia. Ada sebagian mengatakan di Syam dan seterusnya. Yang penting ada, yang jelas ada. Kemudian setelah itu, setelah orang dikumpulkan, ada ditiupkan trompet yang pertama. Peniupan sangkakala yang pertama. Kelak
Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Di saat malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka saat itulah semua orang yang masih hidup merasakan ketakutan dan mereka menyadari bahwa sebentar lagi kiamat akan tiba. Dan mati semuanya. Baik. Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Setelah ditiupkan sangkakala akan matilah semua makhluk yang ada di bumi dan di langit. Illa man syaa Allah, kecuali ada pengecualian beberapa orang yang Allah jadikan mereka tidak mati, termasuk yang niup sangkakala itu sendiri. Baik, ini adalah iman kepada hari akhir kiamat, insyaallah ya. Dan kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang datang. Setelah hari Jumat penuh berkah, insyaallah kita akhiri sampai di sini. Insyaallah semoga Allah menambahkan keyakinan kita kepada hari kiamat, dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita pengampunan. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur semuanya, dan ketaatan, sehat, afiat. Allah memuliakan kita dengan Ramadan ini. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah angkat derajat indah bahagia dunia akhirat berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wa salli ala habibina Sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang, cinta dan-Mu, berikan kepada kami segala kebaikan. Berikan kepada kami kemudahan dalam ibadah. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa kami ya Allah. Ganti dengan amal soleh, ganti dengan segala kebaikan. Bersihkan hati kami dari dendam, benci dan dengki. Allah berkailah kami di bulan mulia ini. Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah dalam keadaan iman dan kemohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami yang saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat takut dan mulia la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.